Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan tentang mata kuliah metode simulasi, khususnya pada pembahasan Monte Carlo Simulation. Simulasi adalah teknik yang digunakan untuk menirukan bekerjanya suatu sistem dalam real world. Jadi ini meniru sistem yang ada di dunia nyata. Model simulasi ini adalah model yang dibentuk dengan asumsi-asumsi bagaimana sistem bekerja. Jadi kita mengamati dulu sistem itu bekerjanya seperti apa, maka kemudian kita akan bisa membentuk model yang sesuai dengan sistem tersebut. Nah, model simulasi ini dinyatakan dalam hubungan logis atau matematis antara objek yang diamati di dalam sistem. Manfaat simulasi adalah untuk menganalisis sistem yang kompleks di mana solusi tidak dapat diperoleh secara analitik. Jadi kalau misalkan solusi itu bisa diperoleh secara analitik, maka kita tidak memerlukan simulasi. Berikut ini adalah beberapa terminologi yang akan kita jumpai dalam metode simulasi. Yang pertama adalah sistem. Sistem ini adalah sekumpulan entitas yang berlaku dan berinteraksi untuk memperoleh tujuan akhir yang logis. Kemudian state of system. Ini adalah sekumpulan variabel yang diperlukan untuk menggambarkan status dari sistem pada suatu titik waktu. Biasanya nanti akan digambarkan oleh beberapa variabel. Nah, variabel itu menunjukkan status sistem. Misalkan pada simulasi antrian, nah salah satu variabel adalah status dari pelayan atau server. Apakah dia sedang menganggur ataukah dia sedang melayani pelanggan. Contoh, nah ini pada sistem antrian bank, entitasnya adalah nasabah bank yang ada dalam sistem antrian. Kemudian state variabel pada sistem tersebut adalah sekumpulan dari variabel-variabel berikut. Misalkan banyaknya server yang sibuk, kemudian banyaknya nasabah yang datang, waktu kedatangan nasabah berikutnya, kemudian ada waktu penyelesaian layanan. Selain itu juga, nah ini status antrian, apakah penuh atau kosong tergantung dari kombinasi nilai dari seluruh variabel tersebut. Klasifikasi sistem dalam model simulasi. Ini ada sistem diskrit. Pada sistem diskrit ini sistemnya memiliki state variabel yang berubah pada titik-titik waktu tertentu. Jadi waktunya itu diskrit. Jadi state variabelnya berubah pada titik-titik waktu tertentu. Misalkan sistem antrian bank di mana state variabel berubah hanya ketika ada kedatangan nasabah baru atau ada nasabah yang pergi setelah selesai dilayani. Jadi state variabelnya ini berubahnya pada suatu kondisi tertentu. Kondisinya adalah adanya kedatangan atau adanya nasabah yang sudah selesai dilayani. Sistem yang kedua adalah sistem kontinu. Nah, sistem kontinu ini adalah sistem di mana state variabelnya berubah secara kontinu seiring waktu. Jadi setiap saat itu berubah terus. Contohnya adalah proses reaksi kimia di mana sistem berubah secara kontinu seiring waktu. Jadi setiap saat itu mengalami perubahan. Tapi kalau di diskrit tadi itu tidak setiap waktu, tapi pada waktu-waktu yang tertentu saja.
Kemudian ada model simulasi statis. Jadi model simulasi statis ini sistem disajikan pada satu titik waktu. Jadi tidak bergerak ya waktunya, hanya pada satu titik waktu. Biasanya atau contohnya adalah simulasi Monte Carlo. Kemudian ada model simulasi dinamis. Nah, model simulasi dinamis ini sistem disajikan berevolusi atau berubah seiring waktu. Jadi di sini kalau yang dinamis itu berkaitan dengan waktu. Pada masing-masing tipe simulasi ini dapat diklasifikasikan kembali dua tipe model simulasi berdasarkan variabel yang digunakan. Ada yang model simulasi deterministik. Nah, ini tidak menggunakan variabel acak sama sekali. Kemudian ada model simulasi stokastik. Pada model simulasi stokastik ini digunakan satu atau beberapa variabel acak. Jadi nanti ada kombinasi model simulasi statis, ini ada yang deterministik, ada yang stokastik. Jadi statis itu berkaitan dengan waktu, tidak kalau statis itu hanya pada satu waktu saja. Kalau yang model simulasi dinamis itu bergerak atau berubah seiring waktu. Nah, pada model simulasi statis ini ada yang deterministik, ada yang stokastik. Kalau deterministik berarti tidak melibatkan peubah acak, kalau stokastik melibatkan peubah acak. Demikian juga untuk model simulasi dinamis itu ada model simulasi deterministik dan ada model simulasi stokastik. Sebagai contoh, pada mata kuliah ini menggunakan model simulasi dengan sistem diskrit, statis maupun dinamis yang bersifat stokastik. Jadi diskrit kemudian statis maupun dinamis, nah yang bersifat stokastik. Komponennya adalah input, kemudian sistem. Dalam hal ini sistemnya adalah persamaan atau model matematis, dan output. Contoh yang pertama ini model statis deterministik. Jadi pada satu waktu dan tidak melibatkan peubah acak. Contohnya adalah tentang compound interest model. Jadi ini akan kita lakukan perhitungan pendapatan dari investasi $1.000 yang telah dilakukan 5 tahun yang lalu. Bunga yang diperoleh 7% per tahun yang dihitung per bulan. Modelnya adalah F sama dengan P kali 1 plus R dibagi M pangkat Y kali M, dimana F adalah future income, kemudian P adalah present income atau investasi yang sudah dilakukan, R adalah bunga tahunan, dan M adalah periode per tahun. Di sini karena bunganya dihitung bulanan ya, per bulan, maka M-nya adalah 12 bulan. Kemudian Y adalah tahun. Nah, pada suku bunga yang berubah-ubah, future income dari suatu investasi dapat dihitung atau dapat disimulasikan. Misalkan R-nya adalah 0,07, maka investasi sebesar $1.000 akan menjadi 1.417,63 dalam 5 tahun. Nah, ini tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi, rumus F tadi. Nah, kemudian bagaimana jika suku bunga turun menjadi 5% per tahun? Jika R 0,05, maka nilai investasi dalam 5 tahun mendatang menjadi 1.283,36. Jadi model deterministik ini digunakan untuk mengevaluasi what if skenario. Jadi bagaimana jika suku bunganya berubah? Bagaimana jika lamanya investasi itu berubah dari 5 tahun menjadi 7 tahun, seperti itu.
Jadi kita memprediksi hasil atau output atau F ya dalam hal ini jika inputnya mengalami perubahan. Nah, inputnya itu macam-macam. Bisa apa? Bisa suku bunga, bisa tahun dan sebagainya. Nah, jika input yang sifatnya random atau acak, model ini menjadi model statis atau model statis stokastik. Ya, jadi cuman karena model compound interest model ini tidak melibatkan peubah acak, jadi modelnya adalah statis deterministik. Yang berikutnya adalah simulasi Monte Carlo. Pada simulasi Monte Carlo ini konsep perulangan model simulasi statis di mana antar ulangan saling bebas dan menggunakan bilangan acak sebagai input. Jadi simulasi Monte Carlo ini adalah model statis stokastik karena hanya pada satu waktu namun melibatkan bilangan acak. Nah, untuk model yang kompleks, biasanya simulasi Monte Carlo ini modelnya kompleks, kemudian nonlinier dan melibatkan banyak parameter. Misalkan kalau kita lakukan perulangan lebih dari 10.000, tentunya ini tidak bisa kita lakukan secara manual. Jadi harus memerlukan bantuan dari komputer. Contoh yang kedua ini adalah stochastic model for a hinge assembly. Hinge ini terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen A, B, dan C yang berasal dari proses produksi. Jadi masing-masing komponen baik A atau B atau C ini berasal dari proses produksi. Dan di sini melibatkan unsur random karena adanya variasi pada panjang setiap komponen. Nah, kemudian A, B, dan C ini dirakit. Jika panjang komponen A ditambah B ditambah C ini lebih dari D, maka komponen-komponen tersebut tidak dapat dirakit. Jadi ini adalah komponen A, kemudian ini komponen B, dan ini adalah komponen C. Nah, kalau panjang dari A kemudian ditambah dengan B ditambah dengan panjang C ini lebih dari panjang D, maka komponen-komponen ini tidak dapat dirakit atau terdapat jutaan produksi untuk setiap komponen dengan toleransi tertentu bagi ukuran masing-masing. Nah, ini adalah model statis karena dikerjakan atau terjadi pada suatu waktu. Kemudian diambil sampel berukuran tertentu secara acak. Nah, ini adalah Monte Carlo. Tidak akan ada dua komponen sejenis yang berukuran tepat sama, sehingga ini melibatkan bilangan acak sehingga termasuk dalam model simulasi yang stokastik. Kemudian rentang panjang minimum atau maksimum dapat digunakan untuk mensimulasikan ukuran setiap komponen. Nah, tujuan simulasinya di sini adalah untuk mengevaluasi kualitas atau keakuratan ukuran komponen supaya dapat dirakit. Jadi, misalkan nanti kita akan membangkitkan ukuran dari masing-masing komponen, kemudian kita cek apakah penjumlahan panjang komponen A ditambah B ditambah C tadi itu lebih dari D atau kurang dari D. Kalau lebih dari D, kalau banyak yang lebih dari D, berarti sistemnya itu kurang bagus. Nah, rentang nilai min dan max ini adalah parameter pembangkitan bilangan acak untuk panjang setiap komponen. Jadi ketika kita membangkitkan bilangan acak untuk panjang setiap komponen ini kita perlu nilai minimum dan nilai maksimum. Jadi ini adalah
panjang minimum, jadi toleransinya sebenarnya mungkin ini panjangnya untuk A dan B itu adalah 2 ya, cuman bisa ada toleransinya kurang lebih 0,05 di bawah dan di atas. Jadi untuk A ini kita bangkitkan dari sebaran atau dari bilangan dari sebaran uniform dengan minimumnya 1,95 dan maksimumnya adalah 2,05, sama dengan yang B. Sedangkan untuk C ini sebenarnya panjang yang diinginkan adalah 30 ya, sehingga toleransinya ini 29,5 sampai 30,5, sehingga C ini nanti panjangnya kita bangkitkan dari sebaran uniform dengan minimumnya adalah 29,5 dan maksimumnya adalah 30,5. Sedangkan D ini minimumnya 34, maksimumnya adalah 35. Sehingga D juga dibangkitkan dari sebaran seragam U34 35, minimum 34, maksimal 35. Kemudian clearance-nya adalah D dikurangi A plus B plus C. Jadi clearance-nya itu jika clearance-nya itu lebih dari 0 maka dapat dirakit ke dalam D, tapi jika D dikurangi A plus B plus C ini kurang dari sama dengan 0 maka tidak dapat dirakit. Memunculkan ketidakpastian tujuannya ini adalah untuk menentukan efek dari keragaman acak, kemudian ketidaktahuan, error terhadap sensitivitas dan performan serta reliabilitas dari sistem yang dimodelkan. Nah, simulasi Monte Carlo ini adalah metode penarikan sampel, yaitu membangkitkan bilangan acak dari sebaran tertentu, kemudian mensimulasikan proses seolah-olah sampel tersebut berasal dari populasi yang sebenarnya. Kemudian sebaran dari input ini harus mendekati distribusi data yang ada atau current state of knowledge. Nah, kemudian setelah kita dapat inputnya, kita proses, kemudian kita mendapatkan output. Nah, output sebagai output dari simulasi ini nanti kita sajikan bisa dalam sebaran peluang, bisa dalam bentuk histogram, atau dalam selang kepercayaan. Jadi seperti ini, misalkan ini adalah inputnya X1, X2, X3, kemudian masukkan dalam model, ada outputnya. Nah, outputnya ini kita lihat bagaimana sebarannya. Ini juga bisa digunakan untuk memprediksi reliabilitas. Berikut ini adalah langkah-langkah simulasi Monte Carlo. Yang pertama adalah kita bentuk model parametriknya, yaitu Y merupakan fungsi dari inputnya, yaitu X1, X2 sampai Xq katakanlah. Kemudian kita bangkitkan himpunan inputnya, input bilangan acaknya Xi1, Xi2 sampai Xi. Kemudian kita evaluasi model. Jadi inputnya ini kita masukkan ke dalam model, kemudian kita evaluasi dan simpan hasilnya sebagai YI. Ulangi langkah 2 dan 3. Ini kita bangkitkan lagi, kemudian kita evaluasi model apa yang mau kita cari, apakah rata-ratanya, apakah median, apakah simpangan baku gitu ya. Nah, ini kita ulangi langkah 2 dan 3 untuk I dari 1 sampai dengan N. Kemudian kita analisis, jadi kan kita punya N output ya. Nah, dari N output tersebut itu bisa kita bentuk histogramnya, bisa kita bentuk statistika deskriptif, selang kepercayaan, dan lain-lain. Nah, itu kita analisis dari situ nanti.
Nah, simulasi Monte Carlo untuk hinge assembly ini langkah yang dilakukan pada contoh sebelumnya itu diulang berkali-kali, misalkan sampai 1000 kali, jadi n-nya adalah 1000. Nah, ini adalah kalau kita menggunakan Excel, nanti Anda bisa mencoba inputnya adalah ukuran setiap komponen. Jadi tadi ada 4 komponen, 3 komponen ya, ada A, B, dan C. Kemudian ini kita bangkitkan karena tadi minimumnya adalah 1,95 dan maksimumnya 2,05, maka kita bangkitkan ukuran dari komponen A itu adalah B3 itu ini, minimumnya ditambah dengan kita bangkitkan bilangan random, bilangan acak, dikalikan dengan maksimum dikurangi minimumnya. Kemudian yang B sama dengan cara seperti ini ya, jadi nanti ini sama dengan B4 ditambah ren membangkitkan bilangan acak kali C4 dikurangi B4. Demikian juga nanti yang C dan D. Kemudian nah ini kemudian dihitung clearance-nya, yaitu D minus A plus B plus C plus D dikurangi A plus B plus C. Jadi ini adalah rumus pembangkitan bilangan acak uniform pada interval tertentu. Ini kita menggunakan Excel. Ini adalah D-nya adalah D clearance ya, ini D6 dikurangi D3, ini ya D3 tambah D4 tambah D5. Jadi ini perhitungan clearance-nya, nilai clearance-nya adalah 0,13. Nah, kemudian itu kita ulang sampai 1000 kali ulangan sehingga kita memperoleh 1000 nilai clearance ya. Nah, dari 1000 clearance ini kita bisa menghitung statistiknya. Ya, ada mean, ada median, ada standar deviasi. Kemudian kita bisa juga membuat histogram dari 1000 data tadi. Kemudian kita juga bisa membuat confidence intervalnya. 90% itu berada di antara minus 0 sampai minus 0,202 sampai 1,17. Contoh yang lain adalah simulasi Monte Carlo untuk jumlah 2 sebaran uniform. Jadi kalau kita punya X yang menyebar uniform 24 dan Y yang menyebar uniform 01, kita ingin tahu kalau misalkan Z itu adalah X plus Y, sebaran dari Z itu apa? Kalau secara analitik ini kita bisa menggunakan metode fungsi sebaran atau metode konvolusi, atau bisa juga kita menggunakan simulasi. Langkah-langkahnya, yang pertama kita bangkitkan X dulu dari sebaran uniform 24, kemudian kita bangkitkan Y dari sebaran uniform 01, kemudian kita hitung Z yaitu X plus Y. Nah, ini kita ulangi langkah 1 sampai dengan langkah 3 ini sebanyak N kali, katakanlah 10.000. Kemudian simpan setiap ZI, jadi nanti kita akan punya 1000 Z. Nah, setelah itu kita analisis hasil Z menggunakan histogram, statistik deskriptif, selang kepercayaan, dan lain-lain. Nah, dari histogram itu nanti juga akan terlihat bagaimana bentuk sebaran dari Z.
Nah, nanti untuk penjelasan dengan Excel akan diberikan pada sesi diskusi melalui Zoom. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk metode simulasi pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.